dan banyak koloni yang bersarang. Ini ramuan ajaib. Ini ada lebahnya teman-teman. Pemasangan talang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sekarang saya mau berencana memasang kotak budidaya tawon di perkebunan. Ini kebun milik orang. Tips dan trik cara memasang kotak budidaya tawon supaya cepat diisi oleh koloni. Ada dua metode. Metode yang pertama yaitu dengan memasang secara acak. Cuma kapan waktu yang tepat untuk memasang kotak budidaya? Yaitu di awal musim penghujan. Kenapa? Karena di awal musim penghujan itu banyak koloni yang sebelumnya ada di dalam tanah, di bawah-bawah akar-akar pohon. Itu ketika musim hujan mereka pindah untuk mencari tempat yang baru. Nah, di waktu itulah waktu yang tepat untuk memasang kotak budidaya. Ini salah satu contoh. Di sini saya bawa dua kotak budidaya ya. Sebelumnya ini sudah pernah saya pasang dan banyak koloni yang bersarang. Ini bekas sarangnya ini. Cuma karena lama ndak saya rawat, akhirnya koloninya kabur teman-teman. Kabur karena banyak cicak yang mengganggu serta semut. Semut itu sama cicak itu adalah musuh alami untuk para lebah. Ini lebah yang saya cari ini jenis Apis cerana yang kecil-kecil itu, yang kuning belerek-belerek hitam itu. Nah, itu menghasilkan madu yang nikmat teman-teman. Ini bekasnya ini sudah saya bersihkan. Terus ini kotaknya. Di sini juga saya cari kasih tempat untuk sisiran madu ini ya teman-teman ya. Ada lagi ini bisa saya katakan ini ramuan ajaib. Ini terbuat dari sisiran lebah yang ini. Terus saya sangrai, saya panaskan di wajan itu ya. Terus jadinya seperti ini. Ini aslinya lilin dari sisiran lebah itu. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman. Ketika kalian memasang kotak baru ini ya, ini usahakan dikasih ini teman-teman, dioles-oleskan saja di sekelilingnya ini. Ini manfaatnya supaya koloni lebah itu merasa, oh saya ndak asing dengan bau ini. Nah gitu teman-teman. Terus bahan-bahan yang saya gunakan antara lain, jangan lupa bawa kawat ini, kawat ukuran sedang ini, tidak terlalu kecil. Ini nantinya ini diikatkan di pohon. Terus tempatnya itu pohonnya yang sekiranya teduh, tidak terkena sinar matahari langsung itu ya. Di atasnya itu banyak dedaunan. Terus jangan lupa bawa talang, nanti pasang di atas kotak budidayanya supaya hujan airnya itu tidak masuk ketika hujan. Jangan lupa bawa udut biar tidak digigit nyamuk serta mengurangi rasa kebosanan. Ayo kita mulai. Untuk pemasangannya videonya saya skip langsung. Oke teman-teman, untuk metode yang pertama sudah terpasang. Ini dia kotaknya. Ini cara masangnya simple dan sangat mudah. Untuk jenis pohonnya terserah ya, pohon apa saja. Usahakan pohonnya itu tidak terkena sinar matahari langsung, kotaknya itu ya. Terus tempatnya teduh, sejuk. Usahakan lagi hindari dari banyaknya semut di pohon ini. Ini ada sedikit semut, cuma hanya lewat ini semut ini.
Terus untuk pintu masuk lebahnya diperkirakan bisa lewat depan sini, ini lubang kecil-kecil ini. Ini untuk pintu masuknya lebah. Di sini di pojokan ini juga ada lubang ini, teman-teman. Dari samping sini tertutup. Terus ini talangnya sudah terpasang. Bila hujan airnya tidak langsung masuk ke dalam kotak budidaya. Terus untuk tinggi dari tanah ini sebetulnya ini terlalu tinggi ya. Tinggi sekali tidak apa-apa, rendah juga tidak apa-apa. Yang penting kotaknya aman dari predator semut dan cicak. Ini metode pertama. Ini kita tinggal nunggu sekitar, ya tidak tentu ya, tergantung dari rezeki. Soalnya musim hujan ini tuh banyak di sekitar sini koloni lebah yang pindah sarang ketika musim hujan. Usahakan di tempat kalian atau di tempat kalian memasang kotak lebah ini, di situ benar-benar ada koloni lebah. Percuma kalau kalian masang kotak budidaya tapi di sekitar situ tidak ada koloni lebahnya, teman-teman. Alhamdulillah di sini perkebunan ini masih asri dan koloni lebah itu di sini sangat banyak. Di sini kebanyakan warga sekitar itu melakukan apa itu namanya? Deres itu. Deres itu buat legen itu loh, teman-teman. Jadi pohon-pohon kelapa di sini sangat banyak. Terus untuk vegetasinya ini juga banyak, itu banyak kebun kates, dan masih alami lah, cocok untuk apis cerana ini berkembang biak di sini, itu sangat cocok, teman-teman. Untuk kotak budidaya yang kedua sudah selesai terpasang. Nah, ini tempatnya tidak terlalu panas ya, teman-teman ya. Di bawah pohon ini sejuk. Nah, terus untuk pemasangan talang ini usahakan setelah selesai dipasang ini dikasih tiang penyangga, teman-teman. Ini kanan kiri tiang penyangga. Tujuannya supaya ketika hujan mengalir dari talang ini jatuhnya itu tidak langsung ke kotak budidaya. Ini dikhawatirkan air hujannya nanti masuk lewat sela-sela lubang masuknya tawon ini ya, teman-teman ya. Nah, ini jadi pemasangan glodok yang kedua sudah selesai. Ini sangat simpel, sangat sederhana. Ini saya menggunakan kayu ini dari pohon teman-teman. Pohon bayur. Kalau di sini itu namanya pohon bayur. Ya terserah kalian mau menggunakan jenis kotak kayu apa aja ya. Usahakan jangan kayu sengon. Kenapa? Soalnya kayu sengon itu sangat rapuh dan jarang sekali lebah apis cerana itu menyukainya. Nah, ini semua kanan kiri sekelilingnya ini sudah saya lapisi dengan ramuan ajaib tadi dari bekas sisiran sarang tawonnya tadi ya, teman-teman ya. Lebah apis cerana itu. Ini nanti untuk kapan dihuninya akan saya pantau terus, teman-teman. Kalau sudah ada isinya, ada koloninya, nanti saya buat video lagi. Mudah-mudahan ini cepat dihuni koloni lebah apis cerana, teman-teman. Nih, sekarang kita lanjut ke video selanjutnya. Nah, teman-teman, untuk metode yang kedua yaitu kita mencari koloni lebah yang bersarang di pohon-pohon, di bawah akar pohon, di dalam tanah. Itu metode yang kedua, yaitu memindahkan koloni lebah tersebut ke kotak budidaya. Cuma kali ini tidak saya lakukan karena beresiko. Yaitu beresiko tersengat. Sengatan lebah tidak terlalu sakit. Untuk lebah apis cerana ya, itu tidak terlalu sakit, cuma sedikit nyeri dan bengkak. Pernah saya disengat di mata ini itu sipit sekali rasanya itu.
Terus untuk caranya kita mencari koloni lebah, dan alhamdulillah di pohon kelapa ini pohon kelapa ini ada koloninya teman-teman. Di atas sana ada yang berlubang, terus di sini ada penghuninya, ada koloni lebahnya. Yaitu caranya kita mencari ratunya, terus kita pindah ke kotak budidaya. Nah, ini resiko memindahkan koloni dari pohon itu tersengat resikonya. Ini saya kasih info di mana lokasi koloninya ya teman-teman ya. Jadi sekarang saya berada di tengah-tengah pohon kelapa. Ya, ini salah satu yang berlubang ini teman-teman. Kelihatan? Nah, ini pohon kelapanya berlubang teman-teman. Ini saya kasih flash dulu. Ini pohon kelapa yang berlubang. Nah, ini resiko tersengat. Nah, ini. Nah, kelihatan apa enggak ya? Nah, ini lebahnya keluar masuk teman-teman. Saya enggak terlalu dekat, saya menggunakan tongsi sini. Saya takutnya tersengat teman-teman. Nah, ini. Saya sedikit ke bawah. Nah, ini ada lebahnya teman-teman di dalam sana teman-teman. Beresiko tersengat. Saya tinggikan lagi tongsisnya. Nah, itu teman-teman. Di dalam sana itu ada koloni lebahnya. Keluar masuk itu koloni lebah yang bersarang di pohon kelapa. Saya takut tersengat, saya turun dulu ya. Beresiko tersengat. Caranya, bila ingin mengeluarkan koloni, kita cari ini teman-teman. Kita bawa ini. Ini tempat telur ya, yang biasa digunakan untuk tempat-tempat telur itu. Ini kita bakar. Ini efeknya seperti obat nyamuk. Cuma kalau kita pakai obat nyamuk, takutnya teler semua nanti lebah habis cerananya. Jadi kita menggunakan ini. Kita ambil sedikit saja. Nah, seperti ini. Kita bakar ujungnya. Nah, ini teman-teman. Ini sudah seperti obat nyamuk. Dia ini akan menjalar sampai habis. Asapnya terus keluar. Ini lebah-lebahnya nanti akan keluar. Videonya saya skip dulu, saya taruh ini di atas. Habis ini kita lihat bersama lebahnya akan keluar. Nah, setelah selesai terpasang, itu asapnya terus keluar teman-teman dari lubang. Nah, itu asapnya terus keluar teman-teman. Terus, nah itu ya. Terus tawonnya juga berkeluaran, berterbangan di sekitar lubang. Tapi mohon maaf videonya tidak saya lanjutkan, atau pencarian ratu lebahnya tidak saya lanjutkan. Next di video selanjutnya saja. Untuk video kali ini sekian. Terima kasih. Dan untuk glodoknya kotak yang pertama sama yang kedua setelah terhuni koloni, nanti saya akan buat video lagi. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.